Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai segala aktivitas pagi ini, alangkah baiknya kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, ayat renungan di pagi ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami hingga pada pagi ini. Kami mau mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak Ibu, ayat renungan kita di hari Jumat tanggal 8 Mei 2026 yang tertulis dalam kitab Filemon 1 ayat 15-16. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apabila bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara kekasih, di dalam kehidupan kita ini ada saja orang yang sulit menerima keberadaan orang lain. Seseorang mungkin menolak fakta atau kenyataan yang jelas yang menyebabkan ketidakmampuan untuk menerima kelebihan orang lain dan kekurangan orang lain. Artinya, tidak menerima situasi apa adanya. Ketika tidak adanya sikap saling menghargai, pemikiran atau kepribadian yang berbeda membuat seseorang sulit menerima orang lain. Situasi inilah, saudara, memicu hubungan yang tidak baik dalam pertemanan, dalam pekerjaan, maupun juga dalam pasangan. Dalam ayat ini kita melihat bagaimana situasi yang tampak buruk, perpisahan antara Filemon dan Onesimus, ternyata dipakai Tuhan tujuan yang lebih besar. Kadang dalam hidup kita juga mengalami kehilangan, perpisahan dan situasi yang tidak kita inginkan. Namun firman ini mengajarkan bahwa Tuhan bisa mengubah keadaan tersebut menjadi berkat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tuhan bekerja melampaui cara berpikir manusia. Onesimus yang dulu hanya seorang hamba, kini dipulihkan menjadi saudara seiman yang dikasihi. Ini menunjukkan bahwa di dalam Tuhan, identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita, melainkan oleh kasih karunia dan anugerahnya. Saudara-saudari kekasih, Tuhan mampu mengangkat hidup seseorang menjadi lebih berarti dari sebelumnya. Juga saudara, Tuhan punya kuasa. Tuhan pegang kendali dalam kehidupan seseorang. Renungan ini mengajak kita untuk tetap belajar menerima keberadaan orang lain dan mengakui kekuasaan Tuhan. Tuhan menerima keberadaan hidup kita dengan segala keterbatasan kemampuan kita. Mungkin ada yang menyakiti kita, mengecewakan kita, tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk melihat mereka dengan kasih. Jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan, saudara. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan perbuatan baik dan hiduplah di dalam kasih. Jangan pernah memandang seseorang dari masa lalunya. Seperti Filemon diminta menerima Onesimus sebagai saudara. Kita pun dipanggil untuk mengampuni dan mau menerima, mengasihi keberadaan orang lain. Saudara-saudara kekasih, percayalah bahwa setiap peristiwa yang ada dalam hidup kita ada dalam situasi kendali Tuhan. Sekecil apapun perbuatan baik kita, pasti Tuhan lihat. Dan sekecil apa juga pun kejahatan yang kita perbuat, itu tidak akan pernah luput dari penglihatan Tuhan. Pelayanan kita tiada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan hal yang terasa menyakitkan sekalipun, saudara,
bisa menjadi bagian dari rencana Tuhan yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Tetaplah percaya, tetaplah mengasihi, dan biarkanlah Tuhan bekerja dalam hidup kita. Selamat beraktivitas saudara-saudariku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati segala aktivitas kita hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita pada pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.